henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar sungguh Tuhan firman itu boleh mengubahkan setiap kami, memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai kerinduan untuk transendensi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Kejadian 1, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kejadian 1, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam dunia modern, kita sering mendengar kisah orang-orang yang tampaknya sudah memiliki segalanya. Kekayaan, popularitas, karir yang gemilang, keluarga yang harmonis. Namun di balik semua itu, banyak di antara mereka masih merasa hampa. Mereka bertanya, apakah ini sudah semua? Apakah hidup hanya tentang bekerja, makan, bersenang-senang, lalu meninggal? Pertanyaan ini bukanlah suatu ungkapan keserakahan, melainkan mengungkapkan suatu yang mendalam dalam diri manusia, kerinduan akan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar keberlangsungan hidup lalu berakhir. Alkitab menegaskan bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup, melainkan untuk hidup dalam transendensi. Transendensi berarti melampaui diri sendiri, keluar dari sekedar kebutuhan jasmani, dan menemukan makna dalam sesuatu yang lebih besar, yaitu Allah sendiri. Di dalam diri setiap manusia ada kerinduan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Kejadian 1 ayat 24 sampai dengan 31 memperlihatkan kepada kita dasar dari kerinduan ini. Di dalam perikop ini kita dapat melihat Allah menciptakan segala binatang darat, lalu akhirnya menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling tinggi. Di sinilah kita menemukan jawaban bahwa kerinduan transendensi bukanlah ilusi atau halusinasi, melainkan bagian dari rancangan Allah.
Melalui penciptaan menurut gambar dan rupa Allah, mandat budaya dan panggilan untuk mengambil bagian dalam kebaikan ciptaan, manusia dipanggil untuk hidup melampaui dirinya sendiri. Di dalam ayat ke-26 dan 27 dinyatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini kita bisa melihat perbedaan mendasar manusia dengan seluruh ciptaan lain. Binatang diciptakan menurut jenisnya, tetapi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Perbedaan ini tidak sekedar soal akal budi atau kemampuan berkomunikasi, tetapi menyangkut identitas manusia yang diarahkan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang teolog bernama John Calvin menegaskan bahwa dalam diri manusia terdapat sensus divinitatis, kesadaran akan Allah, yang ditanamkan Allah dalam diri semua manusia sejak penciptaan. Kesadaran ini adalah bukti bahwa manusia diciptakan dengan kerinduan untuk transendensi, sebuah dorongan untuk mencari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa manusia di sepanjang sejarah tidak pernah berhenti mencari makna yang melampaui dunia material. Jiwa manusia tidak pernah merasa puas hanya dengan kebutuhan jasmani. Sebab manusia diciptakan bukan hanya untuk bumi ini, melainkan untuk Allah yang kekal. Setelah menciptakan manusia, Allah kemudian memberkati mereka dengan mandat, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mandat budaya ini menegaskan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup pasif atau hanya berjuang demi bertahan hidup. Allah memberi tanggung jawab yang luhur, mengelola bumi, membangun peradaban, dan menciptakan kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Allah. Mandat budaya adalah panggilan transendensi. Manusia dipanggil untuk bekerja, berkarya, dan membangun kehidupan sosial budaya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Dengan demikian, pekerjaan sehari-hari bukan sekedar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari panggilan ilahi. Transendensi itu konkret. Manusia hidup melampaui dirinya sendiri dengan mengabadikan setiap aspek hidupnya kepada Allah. Setelah penciptaan manusia, Alkitab mencatat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik di ayat ke-31. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tujuan akhir ciptaan adalah kebaikan dalam relasi dengan Allah. Transendensi berarti menyadari bahwa tujuan hidup manusia bukan dirinya sendiri, melainkan Allah. Katekismus singkat Westminster menuliskan, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Inilah inti dari transendensi. Manusia hanya menemukan makna ketika hidupnya berpusat pada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Namun, dosa membuat manusia salah arah. Alih-alih hidup untuk Allah, manusia mengejar transendensi palsu melalui berhala-berhala modern. Uang, kuasa, kesuksesan, atau bahkan spiritualitas yang berpusat pada diri sendiri. Kerinduan untuk transendensi tetap ada, tetapi arah dan tujuannya rusak. Inilah tragedi atau kecelakaan dalam kehidupan manusia. Kerinduannya sudah benar, tetapi diarahkan pada tujuan yang salah. Dalam hal inilah anugerah Allah yang terbesar, Yesus Kristus, hadir sebagai pemenuhan transendensi. Kristus bukan hanya teladan, melainkan pusat dari transendensi sejati. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita dipanggil keluar dari hidup yang berpusat pada diri, menuju hidup yang berpusat pada Allah. Hidup transendensi berarti bersatu dengan Kristus, mengambil bagian dalam rencana besar Allah
untuk mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kolose 1 ayat 20. Dengan demikian, setiap aspek kehidupan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, budaya menjadi sarana transendensi. Kita tidak lagi hidup sekedar untuk diri sendiri, tetapi untuk Allah dalam Kristus. Inilah kerinduan transendensi. Hidup dalam Kristus bagi kemuliaan Allah dan bagi kebaikan dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu, dengan kerinduan yang terdalam, bukan sekedar untuk hidup bertahan, melainkan untuk mengenal dan memuliakan Engkau. Kami mengakui ya Tuhan bahwa seringkali kami mencari transendensi yang palsu, mengejar harta, kuasa, atau kesuksesan, namun berakhir dengan kehampaan. Ampunilah kami jika kami menaruh pusat hidup kami pada diri kami sendiri. Bawalah kami kembali kepada Kristus satu-satunya, pemenuhan sejati dari kerinduan jiwa kami, agar kami menemukan sukacita yang kekal dalam Engkau. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu, supaya setiap pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kami menjadi persembahan syukur yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.